Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang Shopee yang dari nol sampai sekarang saya punya pengikut 55.000. Ini bisa dilihat. Terus untuk omset penjualan per hari sudah bisa mencapai 10 sampai 20 juta per hari. Itu awalnya pasti dari nol. Begini teman-teman, kalau dari awal kita buka toko itu pasti secara semangatnya nurutain turun naik gitu. Maksudnya kalau memang sudah diniatkan mau jualan di Shopee itu harus, ya misalnya kalau belum laku dia tetap upload produk, gimana caranya produknya bisa naik ke atas, terus bagaimana caranya konsumen itu yakin ke toko kita, terus pokoknya kenapa belum ada penjualan setiap hari secara konsisten, itu kita tetap memperbaiki bagaimana caranya supaya konsumen itu percaya ke toko kita, bahwa toko itu meskipun belum banyak bintangnya itu istilahnya amanah. Jadi tips saya untuk pemula-pemula seller Shopee itu sebaiknya rajin-rajin mempelajari bagaimana toko-toko yang memang bisa direkomendasikan oleh sistem Shopee. Misalnya memang toko yang aktif, nggak setiap hari dibuka oleh sellernya, dibuka terus di promo gratis, itu iklan per 4 jam sekali, itu kalau bisa memang terus saja meskipun belum laku. Jadi intinya rajin. Terus untuk foto itu sebaiknya fotonya ya jangan terlalu buram, jangan terlalu tinggi resolusinya, karena kalau terlalu tinggi nanti untuk dibuka itu loadingnya lama. Jadi konsumen pun juga nggak suka pada foto-foto yang dari seller yang terlalu tinggi kapasitasnya. Jadi kalau memang ada foto yang bagus tapi resolusinya tinggi atau kapasitas memorinya tinggi, sebaiknya diedit dulu di beberapa aplikasi, jadi memorinya turun tapi kualitas gambarnya masih cerah. Yang pertama tadi tetap konsisten untuk iklan gratis 4 jam sekali. Yang kedua, perbaiki terus kualitas foto, kualitas edit foto yang bagus, yang menarik, yang meyakinkan pembeli. Dan yang ketiga, mempelajari bagaimana membuat judul sama deskripsi itu relevan dan mampu ditangkap sistem sistem Shopee-nya itu mampu menangkap bahwa tokonya itu menjual ini loh, gitu loh. Jadi judul sama deskripsi memang harus relevan, terus tidak copy paste dari toko tetangga. Kan biasanya kalau seller pemula itu melihat toko-toko tetangga terus bagus, terus di copy paste atau dicontoh secara full gitu loh. Jadi bolehlah melihat toko-toko yang sudah berkembang, tapi kita harus edit secara baik sesuai dengan apa yang kita jual. Terus benar-benar deskripsi itu tidak membohongi konsumen atau calon konsumen yang kesana. Jadi yang ketiga, perbaiki judul sama deskripsi. Yang keempat, ketika memang belum ada penjualan, terus saja 1 minggu 2 minggu belum ada penjualan, yang penting dilihat dulu produknya. Saya yakin kalau memang sellernya itu benar-benar rajin, apa yang saya katakan tadi, memperbaiki foto, memperbaiki judul
sama deskripsi, memperbaiki kualitas konsisten untuk klik iklan gratis itu pasti ada peningkatan di bagian view-nya. Jadi sebenarnya bukan kok tidak ada peningkatan sama sekali setiap harinya, bukan. Bisa dilihat di view-nya itu pasti meningkat kalau sellernya itu aktif. Jadi ditangkap oleh sistem Shopee itu sellernya aktif, terus terkesan bahwa toko itu memang hidup. Terus toko itu ada beberapa produk yang memang mungkin bisa jadi satu kali upload itu foto produk itu kurang, sepertinya view-nya kurang, tapi ketika kita upload lagi, bisa jadi yang uploadan kedua itu meskipun produk yang sama, view-nya lebih besar. Jadi mengapa kok saya katakan rajin upload, memang mana yang di ramah pada search engine-nya Shopee itu mana kita juga kadang nggak tahu juga. Yang penting kita memperbaiki terus judul sama deskripsi yang relevan, termasuk bagaimana cara membuat deskripsi Shopee yang baik. Nanti kita akan bahas. Yang penting ada hashtagnya, terus deskripsi produknya itu benar-benar rapi, rajin, seperti toko profesional gitu loh. Jadi konsumen itu baca deskripsinya langsung percaya aja kalau toko itu meskipun belum ada bintangnya, belum pengikutnya cuma sedikit, tapi kelihatannya memang toko profesional. Itu bisa dilihat dari deskripsi sama foto yang diunggah. Misalnya ada 9 kolom yang disediakan oleh Shopee, itu harus diisi semua 9. Misalnya kalau tas itu ada warnanya, ada pilihan bentuknya, ada size-nya, itu dilengkapi saja. Atau foto dari depan nampak seperti ini, dari belakang nampak seperti ini, volumenya sekian itu dilengkapi saja di bagian foto. Jadi yang terakhir itu menurut saya memang harus telaten, itu dilakukan berulang-ulang seperti itu. Kalau untuk besar itu butuh proses, nggak bisa kalau hari ini 1 pengikut, besok ada 5 pengikut, terus ada 10 pengikut, bukan. Itu akan dinikmati saja ketika sudah membesar, sampai kita tidak bisa menghitung pengikut yang bertambah-tambah itu berapa, tidak bisa. Cuma yang sangat dirasakan memang awal-awal itu ya seperti itu, sangat menanti-nanti orang yang chat, menanti-nanti. Daripada kita menanti, menurut saya lebih baik memperbaiki foto, memperbaiki judul, memperbaiki deskripsi, merajinkan untuk iklan gratis, terus dimanfaatkan. Kalau bisa malah dikasih durasi 4 jam sekali, itu ada alarm, kita harus ke toko, diklik sembari aktivitas yang keseharian kita. Jadi tidak terlalu terpicu pada chat masuk kok nggak ada, terus orderan masuk kok nggak bisa seperti itu. Harus sabar, harus telaten. Baru toko saya yang saya buat baru itu, saya eksperimen 1 bulan saya terus gencar, terus perbaiki terus, upload terus melihat peluang-peluang yang memang disukai Shopee seperti apa, produk ini itu harus seperti apa, itu saya pelajari terus sampai 1 bulan kemudian baru ada chat masuk satu saja. Itu bukan besoknya ada chat lagi, bukan, besoknya masih kosong lagi, seperti itu. Yang penting kita aktif. Ketika ada konsumen mau beli, itu kan ada kan Shopee sellernya ini aktif 5 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, apalagi kalau 20 jam yang lalu, itu konsumen sudah bertanya-tanya ini sellernya aktif apa enggak. Kalau sudah seperti itu, kita kan sudah gagal di situ, kita sudah tidak mengikat kepercayaan calon pembeli kita gitu loh. Jadi yang penting itu benar-benar rajin, benar-benar optimis. Ketika suatu saat kita pasti ada closingan.
Terus kalau sudah gang 1 minggu bisa jadi ada orderan masuk lagi seperti itu. Tapi tidak usah menyerah, pantang menyerah, terus saja terus. Nanti ya sesuai lah umurnya, seperti anak itu dari umur sekian sampai sekian merangkak terus berjalan berlari ya sama saja, tidak ada yang instan. Ketika sudah menghasilkan oke lah bisa instan, dalam arti tetap tidak instan karena kita berjalan dulu. Kalau sudah bisa berlari sambil minum, berlari sambil tengok kanan kiri. Kalau untuk awal pasti hanya merangkak saja, nggak sampai lepas tangan, merangkak satu tangan nggak bisa. Jadi kalau sudah besar oke lah jalan pintas pakai iklan. Iklan pun itu ada sistemnya, ada ada cara-caranya yang biar tidak boncos. Itu nanti saya juga kan upload video seperti itu karena memang saya tujuan untuk berbagi. Jadi tadi jangan lupa untuk tertibkan 3 yang saya sarankan itu tadi setiap hari seperti itu, biar calon pembeli itu yakin bahwa sellernya itu memang aktif. Nah, mungkin itu saja kali ini, sharing kali ini. Maaf kalau ada beberapa kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.